sebagai PA hanya sejauh mana nih menghandle ininya job desk-nya? Hanya ngurus satu person Bapak aja atau gimana? Dibilang 1% enggak juga sih Pak. Juga Bu. Berapa orang yang dihandle? 2 waktu pas kemarin. Oh 2, oke. Jadi 2 pimpinan yang dihandle-nya? Ya. Oke. Nah, masing-masing pimpinan pasti memiliki karakter yang berbeda ya? Betul. Yang paling sulit adalah pada saat waktu yang sama dua-duanya nyuruh. Ya. Dan moodnya sedang berbeda. Nah, moodnya sedang berbeda ya. Nah, hal seperti itu memang berarti kita udah tadi lihat ya bahwa bagaimana kita bisa mengorganize dalam waktu yang bersamaan. Semuanya harus dalam arti terpuaskan, terpenuhi keinginannya, di mana satu sama lain, apalagi kalau punya 2 kayak gitu, nggak merasa diabaikan, betul ya? Betul. Nah, jangan sampai yang merasa diabaikan akhirnya. Cuman saya waktu itu pernah waktu saya menjadi sekretaris direksi, saya pegang 3 pimpinan, ya. Tapi akhirnya kita bicaranya kemana kalau pada saat yang sama? Mana yang paling duluan? Kalau misalnya saat bersamaan nih, semuanya kita harus mengorganize nih, ya. Semuanya meminta pada saat yang sama. Nah, gimana? Pilih yang paling urgent dulu ya Bu ya. Ya paling urgent sama yang apa lagi? Satu lagi kalau misalnya semuanya urgent nih. Yang paling cepat. Yang paling cepat. Yang paling tinggi levelnya. Ya. Kata kuncinya yang paling tinggi levelnya. Kenapa yang paling tinggi? Kalau yang paling tinggi kita bilang, "Maaf Pak, ini misalnya big boss ya. Big bossnya minta ini duluan Pak dikerjakan." Ya udah yang bawahnya diem kan? Ya, nah jadi yang paling tinggi dulu yang paling kita bilang ya. Nah jadi akhirnya mau nggak mau mereka juga nggak akan komentar. Ya udah deh kalau gitu pokoknya udah beres Bapak yang punya saya. Nah gitu ya. Jadi gitu. Bagaimana time manajemen ini akhirnya dapat menghandle semua pekerjaan kita mengelola. Nah kalau tes manajemen menentukan prioritas ya. Prioritas mana sih yang harus didulukan? Tadi urgent sama mendesak atau apa, nanti kita belajar lebih dalam di time management ya. Ini garis besar umumnya aja. Nah, harus selalu proaktif mengantisipasi kebutuhan. Nah, ini kemampuan seorang PA atau sekretaris, dia harus bisa memprediksi semua kemungkinan ya. Punya kemampuan menganalisis. Kenapa harus punya ini? Pada saat Anda sebagai PA, Anda juga harus punya tadi keinginannya apa? Saya udah biasanya kalau proaktif ini seiring sejalan dengan apa? Jam terbang ya. Betul nggak? Betul. Udah tahu kejadian kayak gini nih, ada kemungkinan terburuknya A, B, C, itu udah bisa gambarkan biasanya, sudah bisa kelihatan dari apa? Dari kita experience kita di sebelumnya, ya, gitu. Kalau Mbak Francisca udah berapa lama nih Mbak Francisca sebagai 2 tahun? Berapa? 2 tahun. Setahun. Oh, oke. Nah, jadi yang paling senior di sini Mbak Flo ya. Iya. Kalau Mbak Francisca backgroundnya dari mana? Gak ada, baru fresh graduate. Dari apa Mbak? Fresh graduate, gak ada. Bukan pendidikannya? Manajemen. Oh manajemen, oke ya. Nah jadi dari manajemen. Kita lihat di sini ya. Berarti yang background full sekretaris Mbak Flo ya. Oke. Nah kita lihat berarti apa harus bisa antisipasi ya, bagaimana antisipasi memprediksi ya. Lalu kita punya kemampuan communication skillnya harus bagus ya, listening skill kita seperti apa, oralnya, writennya, telepon, email. Nah lalu client service, kenapa sih harus Bu kita emangnya ngurusin customer? Enggak, tapi kita itu ada jadi apa? Penyambung, mediator juga, mediator ya, penyambung, mediator. Nah kita membina hubungan dengan rekan-rekan kantor Bapak misalnya gitu kan, betul ya? Mungkin nanti maaf sebagai sekretaris suka ada yang iseng ya teman bos, apa bercandanya keterusan ya. Nah kita mau jutek nggak kalau kayak gitu?
Senyum aja biasanya sih, nggak usah Senyum dirasa. aja. Beri senyum aja ya, yang paling ini afdol ya. Iya. Jadi tidak menyinggung kalau beri senyum. Jadi yang paling afdol beli senyum aja ya. Misalnya kita kan nggak tahu namanya misalnya rekan kita, karena tadi kita harus maintain, kita harus pelihara rekan-rekan dari dari pimpinan kita itu ya. Jangan sampai nanti mohon maaf ada yang kesinggung sementara itu berkaitan sama kita punya bisnis ya. Nah, jadi kita juga harus mencoba memaintain customer dari pimpinan ya, menanggapi permintaan yang akurat dengan sikap yang sopan. Nah ini responsif, jangan sampai pimpinan nanti dapat laporan, misalnya Pak Alex kok kontak sama PA di situ susah bener ya, gitu misalnya kayak gitu, nggak jawabnya lama. Kalau sekarang sekretaris harus jawabnya gimana? Harus cepat respon. Harus fast respon. Handphone tuh dipegang tuh bukan buat pacar, benar nggak? Kita ya. Ya kalau kita kan handphone dipegang, malah kalau suaranya handphone sinyal buat bos biasanya kita bedain ya suaranya ya. Betul. Anda dibedain nggak? Bedain. Bedain ya, jadi bedain. Nah suara message dari bos kalau bisa bedain, jadi kita udah langsung enggak, oh ini bos yang WA gitu loh ya. Nah terus jadi kita bedakan suaranya, jadi akhirnya nanti jadi jangan sampai kita tuh nggak fast respon ya. Nah jadi kalaupun misalnya Anda dari sisi pengelolaan handphone, kalau yang orang-orang yang urgent mungkin yang sifatnya mungkin misalnya komisaris atau apa itu bedakan ringtone-nya ya. Okay. Nah, lalu bagaimana seorang sekretaris atau PA juga harus punya kemampuan team player, harus punya mampu bekerja sama ya, karena kita ini kan sebagai mediator dan sebagai orang yang terdekat dari pimpinan, kita itu hanya sifatnya organize, betul nggak? Ya, kita nggak mungkin mengerjakan semua kan, tapi kita yang organize, memantau mana sih ini yang belum, mana yang sudah, kita yang organize. Yang pelaksananya adalah orang-orang lain ya. Jadi kemampuan kita untuk melaksanakan sistem pekerjaannya seperti apa, harus bagus, harus gimana, itu kita harus lihat dari situ ya. Bagaimana jangan sampai tadi tim playernya asal-asalan, kita nggak punya kerjasama yang bagus. Kenapa kerjasamanya nggak bisa bagus? Anda jutek kalau dimintain data, ya. Terus misalnya ditanya, jawabnya ketus. Terus itu misalnya pada saat orang meminta Anda bekerja sama, Anda kayak ogah-ogahan meresponnya, ya. Sementara kita itu adalah mediator kan antara pimpinan sama level yang ada di bawah, ya, gitu, yang di bawah pimpinan. Kita menjadi mediator. Jadi kita harus bisa orang yang meng-create, orang yang bisa merangkul semua orang, gitu loh. Bu, tapi kan ada tugasnya dari yang lain, ada manajer HRD. Nggak apa-apa, karena tadi kan saya bilang, kita ini personal branding dari pimpinan. Pimpinan Anda itu akan tercermin dari apa? Dari diri Anda sendiri, gitu. Misalnya nih, Anda orangnya rapi, ya. Visionable, orang akan identik, misalnya komunikasinya bagus, ya, selain good looking, orangnya ramah, orang ini akan pikir identik, berarti bosnya concern terhadap itu, ya. Lalu bosnya itu misalnya dia orang yang yang ramah juga, ya, itu ada cerminnya muncul, gitu loh, ya. Kenapa? Orang sehari-hari kok, mohon maaf ya, misalnya kalau bicara jumlah jam, kita itu orang yang lebih lama berdampingan sama pimpinan daripada ibu yang di rumahnya, ya. Betul nggak? Ya? Benar. Ya? Kita itu lebih orang yang berdampingan lebih banyak. Jadi kadang istrinya mungkin belum tahu banyak tahu, tapi kita tuh kadang tahu bener-benernya, gitu ya. Si bapak tuh sehari-harinya tuh kayak apa, kita tuh lebih akhirnya makin nggak mau kita kenal bener, gitu loh, karakter si bapak itu seperti apa, gitu ya. Karena kita bicara jam kantor kita itu lebih banyak daripada di rumah. Bapak misalnya pas di rumah nyampe jam sekian udah langsung istirahat tidur, besok pagi lagi udah dailynya sama di kantor lagi, ya. Nah, komputer. Nah, dari sisi komputer di sini sekretaris ya pastinya harus memiliki kemampuan technical skill, ya, ini standar, ya. Kadang-kalanya kita disuruh menyiapkan laporan, kita yang disiapin presentasi, materinya ini tolong bikinin Bapak presentasinya, gitu ya.
materinya tentang ini, bapaknya cuma ngedraft. Atau misalnya sekarang enggak sih, bos saya kebetulan misalnya ada orang yang tipenya mandiri ya, semuanya mau dikerjain sendiri misalnya untuk hal seperti itu. Itu ada yang misalnya cuma bilang, Francisca nih guideline-nya ini ya, Anda kembangin apa yang harus saya sampaikan. Nah, tipikal pimpinan Anda seperti apa? Nah gitu, ya. Dan lalu kita juga seorang PE harus punya kemampuan untuk adjustment dalam arti apa? Mengambil keputusan dan mengambil kebijakan. Kita pikir ini kebijakannya harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Kita mau nggak mau apa? Mengasah diri kita sendiri, ya. Harus mengasah critical thinking-nya kita tuh seperti apa sih, gitu, ya. Mungkin teman-teman di sini bisa cerita. Kapan saatnya kalian itu dikasih authority dari pimpinan untuk membentuk suatu tim? Kapan PA itu jadi istilahnya leader dalam suatu kegiatan dari pimpinan? Ketika ada event kantor, gathering atau apapun itu, atau acara meeting kantor. Ya, nah itu meeting kantor ya pada saat event ya, customer gathering atau misalnya gathering family segala macam, kita yang biasanya mengorganize ya. Kenapa sih kita jadi leadernya? Karena tadi kita tuh yang tahu keinginan daripada pimpinan tuh seperti apa ya. Kita yang biasanya hafal dan familiar dengan apa yang diinginkannya. Nah sekarang kita lihat. Anda masuk tipe mana kalau lihat dari tipenya ya? Ada climber, ada lifer, di situ ada partner. Nah, saat ini coba potret sama diri sendiri ya. Kira-kira setelah Ibu paparkan, ini kalian masuknya yang mana nih? Ya. Di sini PA jadi batu loncatan. Nah, tanya ya. Untuk mendekatkan diri dengan para eksekutif. Betul ya? Saat ini kalau yang namanya PA mungkin nggak ada yang nggak kenal di satu kantor. Rata-rata pasti kenal ya. Cari Mbak Flo, oh iya PE-nya Bapak A, gitu kan? Orang pasti tahu gitu loh ya. Proses Anda belajar itu bisa langsung dari ahlinya, dari expertnya. Bos Anda itu kan yang expertnya. Anda bisa belajar tentang industri yang ada di dalam perusahaan itu langsung dari expertnya ya. Stylenya antusias, selalu semangat, selalu orangnya selalu termotivasi. Belak-belakan maksudnya dalam arti dia selalu mengungkapkan ya apa yang dia mau. Dia bangun reputasi. Bagaimana orang akhirnya eye catching. Dia tuh punya kelebihan yang kalau misalnya seorang PA, seorang sekretaris tadinya biasanya apa? Orang belakang layar atau bukan? Iya, biasanya dia yang bagian mengurusi rumah tangga kantor, pokoknya orang di balik layar. Ya. Nah, oke. Tapi ada saatnya Anda harus kalau yang di posisi ini climber tuh biasanya justru dia nggak mau jadi hanya belakang layar. Dia ingin muncul. Berhadapan dengan klien dan relasi kantor. Ya, jadi dia pada saat ada suatu event ataupun misalnya tadi berhadapan sama relasi, dia pengen muncul seperti apa? Dia pengen orang tahu, aku tuh sekretarisnya Bapak atau PA-nya Bapak, dan aku tuh punya skill apa gitu loh, ya. Suruh jadi MC, mau. Suruh nyanyi, mau. Ya, siapa yang pintar nyanyi di sini? Siapa? Flo kayaknya jagoan nyanyi ya? Regina jagoan nyanyi? Enggak. Francisca? Biasa aja. Nah, kalau saya bilang kalau buat jadi PA atau sekretaris, kalau dia punya soft skill, satunya misalnya menyanyi. Terus kalau kita tuh kan dituntut luas ya, jadi orang-orang yang luas ya. Nah, orang-orang yang luas. Kalau dia punya kemampuan menyanyi, itu lebih mudah buat Anda itu apa? Buat orang tuh lihat ya pada saat misalnya tadi ada gathering, ada apa, Anda muncul, Anda nyanyi, biarin aja. Justru kalau saya bilang harus show your talent gitu loh. Ya, tunjukin kemampuan Anda tuh di bidang yang lain tuh apa. Jadi jangan sampai gini. Saya pernah ada dari satu bank, pimpinan HRD-nya tuh di bank ini bilang gini, Bu, saya senang banget loh sama sekretaris alumni Ibu yang namanya waktu itu Afni. Dia itu orangnya luas, orangnya ini, terus pinter nyanyi, terus udah gitu dia tuh bisa masuk ke semua
ke semua kalangan ya. Nah, kenapa bisa masuk ke semua kalangan? Nah, jadi ternyata dari akhirnya ya jadi tolak ukur apa sih orang-orang yang tadi misalnya saya bilang dapat suara yang bagus tuh suatu keberkahan ya gitu ya misalnya. Nanti Anda itu lebih mudah, lebih luas pada masuk ke dalam dunia kerja gitu loh. Ya. Buat berkembang karirnya sekarang gini, kalau mau ketemu lagi ke event kantor. Ya, event kantor, ketemu bos-bos ya. Ada acara nyanyi-nyanyinya. Mau kenal sama Bapak X atau mau deket sama Bapak X itu susah nggak sih? Susah kan ketemunya ya? Betul nggak? Tapi pas lagi ada acara event kantor, Anda punya kemampuan nyanyi. Nah, atau Anda jadi MC, ya. Pak, ayo Pak nyanyi bareng sama saya. Lumer nggak? Iya. Iya, ya. Nah, itu lumer, ya. Akhirnya kita punya brand, dikenal. Brand dalam arti nama ya. Oh, Flo. Oh, Flo tuh yang di sini. Oh, bagus ya anaknya ya, luwes. Dia bisa apa? Akhirnya cari tahu tentang kita. Kalau one day misalnya tadi ada ada promosi, bisa jadi hanya karena faktor itu aja misalnya dia tertarik nih lihat, oh kamu tuh luwes, oh cocok nih buat jadi ini, buat PR manager atau apa ya. Nah itu bisa langsung direkrut. Makanya kalau saya bilang kalau pada saat sekretaris itu pada saat ada acara-acara event, kalau misalnya kita tipe-tipe climber, kita harus membangun reputasi. Show your talent. Jadi harus mau diekspos kita punya kemampuan. Jangan hanya nanti aja kalau ditunjuk. Kalau misalnya orang kita tuh banyaknya kan kalau ditunjuk baru iya deh tapi baru malu-malu padahal pengen ya. Benar nggak? Ya. Nah, justru jangan kalau pas ada kesempatan nih misalnya ada kesempatan yang Anda bisa tadi saya bilang show your talent, show your potential to the others. Jadi Anda selalu mau gitu ya. Tadi karena kita harus bisa bangun personal branding kita ya. Personal branding kita ini harus kita bangun biar kita kasih tahu nih seluruh perusahaan nih PA yang paling punya kompetensi ini. Misalnya gini, Regina punya kompetensinya di bidang keuangan, ya. PA-nya nanti dia brandingnya apa sih? Ketelitiannya, ya. Flo misalnya brandingnya di bidang apa? Keluasannya, ya. Flexibility-nya, orang bisa lihat Flo tuh orang yang down to earth misalnya gitu ya. Lalu orang yang humble, itu kan bisa jadi personal branding kita. Francisca juga kayak gitu. Apa yang kita mau selling ya gitu. Selling dalam arti tanda kutip loh ya, positif ya. Karena tadi Bu, emang perlu ya PA itu harus melakukan personal branding. Saya bilang perlu. Untuk membangun reputasi kita harus lakukan. Harus direncanakan nggak? Harus direncanakan. Nanti kita bicara career path, gimana sih career path-nya itu harus dipikirkan. Jangan sampai Anda stuck di satu sisi kan. Segitu aja. Tapi pada saat kita naik, oh ini ada improve. Apalagi soft skill-nya harus nambahnya apa? Skill kemudian buat naik lagi apa sih? Harus bisa membaca. Francisca nih setahun, udah bisa memetakan. Karir path saya di perusahaan ini seperti apa ya. Regina udah sampai di level ini, saya harus improve lagi apa sih pendidikannya gitu loh ya. Apalagi yang harus saya improve. Jadi jangan sampai kita puas di satu titik dan kita akhirnya rutinitas. Sayang Anda masih pada muda, milenial semuanya yang potensinya juga sangat besar gitu ya. Nah jadi harus punya kemampuan itu. Buat yang climber sedikit loyalitasnya. Kenapa sih dibilang sedikit loyalitas? Dia suka challenge ya. Kalau ada peluang baru, dia pikir ini adalah suatu tantangan, dia akan ambil. Ya, dia bilang itu akan menjadi loop buat karirnya, dia akan ambil. Ya, situ. Tapi kapan pada satu titik orang akhirnya biasanya berada di titik jenuh. Biasanya kalau misalnya Anda di satu minimal kalau saya selalu bilang gini, jangan jadi kayak kutu loncat. Ya. Kalau saya yakin sih kalau perusahaan Anda kan udah perusahaan yang internasional, standar salary juga pasti bagus, saya yakin ya. Nah, jadi juga aturan mainnya jelas semuanya. Jadi kalaupun misalnya ini bukan jadi batu loncatan buat move ke the other company, tapi Anda bisa pelajari karir path saya di
perusahaan ini seperti apa. Gimana caranya saya ingin mengembangkan diri, saya ingin naik ke posisi berikutnya, gitu ya. Role yang lifers di sini mereka individu yang berorientasi pada karir, puas dan posisinya. Biasanya lifers ini maksudnya kalau lifers mungkin bukan milenial, bukan anak milenial ya. Kalau anak milenial kan nggak puas pada satu titik, betul nggak? Ya, ada masanya quality life of crisisnya, merasa aduh saya harus ngapain, saya harus gimana ya. Nah, kalau di sini yang lifers nih biasanya orang yang sudah ada usia di Gen Y yang ya di sini udah mulai mencari males udah enak posisinya di sini ya, nggak perlu lagi sudah nyaman buat pindah, malas rubah-rubah lingkungan ya, lingkungannya udah nyaman, jadi dia mempertimbangkan posisi ini sebagai karir jangka panjang. Gak suka surprise, pekerjaannya baik, tapi kalau dibilang tidak terlalu setia, dalam artian dia hanya mengerjakan yang rutinitas saja. Dia kalau buat improve lebih tinggi, kadang dia nggak mau juga. Udah cukup gitu, ya. Lalu yang ketiga adalah yang partnership. Nah, ini melihat pekerjaan itu sebagai kolaborasi jangka panjang dengan eksekutif yang mereka bantu tadi ya. Memandang pencapaian mereka sebagai yang saling menguntungkan, win-win solution. Nah, tadi itu kayak Regina ya, Gin. Sebelumnya pernah urus Bapak di bidang keuangan kan? Nah, udah arahnya berarti ke partnership tuh. Pada saat Bapaknya naik, ditarik kan jadi PA ya, gitu ya. Nah, jadi dia sudah tahu. Nah, ini biasanya sistemnya adalah sistem solidaritas di antara mereka, ya. Komunikasinya mengalir bebas dan pimpinan yang dibantu, dan di situ kita juga bisa bertukar pikiran, ya. Jika perusahaan eksekutif pindah ke perusahaan lain, jadi diborong, dia bawa mitranya, betul nggak? Lo ngerasain nggak? Iya betul, Bu. Ya, nah. Sekarang misalnya sama si bapaknya sebelumnya udah jadi pimpinan. Bos yang sekarang, maaf tadi lupa, bosnya siapa namanya? Yang mana, Bu? Yang sekarang? Oh, saya dulunya cewek, Ibu Tias. Oh, Ibu Tias. Ibu Tias. Nah, sekarang berarti bukan bos baru ya, berarti yang sekarang ya? Karena Bu Tias pindah jadi komisaris, mau nggak mau saya dipindahkan dan mutasi ke Pak Andro sebagai sekretaris direktur di MMS, PT MMS. Okay. Nah, tapi sebelum Ibu pindah ke komisaris, dicariin tempat yang paling enak dong buat anaknya ya? Betul. Ya, nah karena tadi kita udah jadi mitra partnership ya, dia udah tahu bahwa misalnya ini kamu Flo udah dicariin tempat yang paling enak buat yang bisa bapaknya yang nggak rewel, yang ini ya, yang ritme kerjaannya mungkin hampir sama ibunya ya. Nah, ini adalah bentuk apa sih? Tadi kita udah masuk ke mitra ya, kalau saya lihat gitu. Berarti masuk mitra gimana sih? Udah jadi satu partner, satu sama lain itu sudah saling teamwork ya. Satu sama lain saling depend on, bukan lagi sebatas seperti atasan bawahan ya. Tapi sekarang udah eranya kita adalah masuknya ke era yang mitra yang bagusnya.